Bau mulut lu yang sekarang nih, pada saat lu berpuasa, itu nanti akan diganti sama Allah dengan wangi-wangian yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Paham? Paham. Pak Ustadz, Apa berarti semakin bau mulut Siti, semakin wangi dong balasan dari Allah. Berarti Sintang makin dekat dong sama Siti. Gak mungkin. Ngerolnya kenteng mulu. Lantang. Iya Pak Sabar, apalagi Ayah sebagai ustadz di kampung ini. Ngelihat warga pada rajin sholat, wah Allah, bener-bener deh. Nggak percuma kita jadi ustadz di sini. Wah, tawon! 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 Kok ada ke danau sih? Tat, susulnya semua. Iya, Lu ngapain, Met? Nyebur ke empang, ha? Kagak aja nih, Pade. Tolongin gimana? Nah, ini biang ini. Dikolekin sama kita pulang ke anak-anak ya. Kecemplung. Ya udah, kenapa nih? Berisik, urusannya orang anaknya nyangkut. Mau campur aja. Oh, ya ngerti, aneh ngerti. Jadi rupanya ente lebih milih nyebur di empang daripada ikut sholat berjamaah di musola, iya? Ayo, Mat, bantuin, Mat. Bantuin dong, lesekin apa di Yo, sini. Udah. Sandra, tuh. Nggak tahu, ntar aja urusannya. Aduh, Mama Sekarang cerita yang sejelas-jelasnya sama kita semua. Kenapa lo sampai nyebur di empang? Hah? Udah enak-enakan di musola ya? Sholat sama-sama. Kenapa lo? Hah? Kenapa? Begini Pak Ustadz, ini gara-gara Sinto. Kok gara-gara Sintong? Tunggu. Salah apa Sintong? Salah apa? Gini Pak Ustadz. Begini, Tenang. gara-gara Memet pengen kebal kayak Entong, Memet dikit perisai juga, hampir mirip kayak punyanya Entong. Dia tuh ngiri banget, soalnya setelah Entong pakai perisai itu terus, Entong tuh jadi kebal. Dulu. Ini kebal apaan nih? Hah? Apanya yang kebal? Ustadz, gara-gara itu tuh perisai Sintong tuh. Tapi dia perisainya kebal. Tuh dilempar batu sama Memet, batunya hancur. Kejatuhan rantingnya hancur. Terus ditonjok Memet tuh, tangan Memet bengkak. Iya. Makanya lo jangan suka ikut-ikutan Sintong aja. Entong kebal, pengen ikut kebal. Entong begini, pengen begini juga. Biang kerok dasar lo ya. Dengerin nih ya. Yang namanya kebal itu bukan dari perisainya, melainkan dari puasanya si Entong. Kan gue udah bilang di pengajian, yang bikin kebal kita itu puasanya bukan perisainya. Kalau kita puasa dengan ikhlas, otomatis kita punya diri ini dilindungin sama Allah jadi kebal, paham? Paham. Wangi ya? Wangi. Wah, gue tahu. Tenang lo, gue tahu. Wah, pasti nih bau mulutnya Sintong. Tong, kebiasaan lo habis sahur kagak gosok gigi. Iya lo, nggak gosok gigi kan 40 hari 40 malam. Tong, kalau habis sahur gosok gigi dong. Enggak bau. Entong sikat gigi. Nggak usah ribut. Sebenarnya bukan Entong tau yang bau. Siapa? Tapi, nih, si Ipe. Enak aja, gue tuh mandi terus kali. Entong sama Ipe sama aja. Apa lo bilang tadi? Gue belum mandi. Halo, gue tuh mandi 4 kali terus pakai parfum dari Paris, ngerti nggak? Coba cium sabun colek kali. Bau kan? Agak basi. Ini bajunya disetrikain sama pembantu gue. Bau aja. Apa-apaan nih? Baru tinggal sebentar pada ribut lagi lo. Ributin apa sih? Gini Pak Ustadz,
kita semua lagi ngeributin masalah bau mulut. Iya. Terus pada nyala-nyalain deh. Apa emang lu bau? Nih dengerin nih. Ini pada puasa nggak nih? Puasa. Nah, gue jelasin sama lo pada nih ya. Kalau orang bau mulut lagi puasa itu wajar. Nah, kalau dia nggak puasa, dia nggak bau mulut itu juga wajar. Karena apa? Dia makan sama minum seharian, sirkulasinya bagus, jadi nggak pengap. Nah terus Rasulullah ini bersabda, bau mulut orang berpuasa itu katanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi bau mulut lo yang sekarang nih, pada saat lo berpuasa, itu nanti akan diganti sama Allah dengan wangi-wangian yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Paham? Pak Ustadz, Apa itu? berarti semakin bau mulut Siti, semakin wangi dong balasan dari Allah. Berarti Sintang makin dekat dong sama Siti. Gak mungkin. Ngerolnya kenteng mulu. Tang-tong lagi ujungnya. Demek lo ah. Yaudah sekarang kita lanjutin aja ngajinya hari ini ya. Jangan lupa sebelumnya baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masa lo mau puasa-puasa makan jengkol? Kan mulut kita tambah bau. Ya justru itu, Mak. Katanya Pak Ustadz, bau mulut orang yang puasa itu di mata Allah lebih wangi mulutnya daripada minyak kasturi. Ya udah, kalau emang lo kepengen banget, besok emak ke pasar ya, emak beliin jengkol. Iya. Tong, ini jengkol bekal sahur. Kalau entong makan nih jengkol, siang hari mulut entong jadi wangi. Besok kakek bayin pete. Besoknya lagi kakek bayin buat pace buat entong. Masih, Kek. Ini jengkol, pete sama pace. Khasiatnya akan hilang kalau direbut secara paksa. Kemana tuh kakek-kakek? Kek, kakek. Cari apaan sih lo, Tong? Kan semua lo ada di sini, di meja. Nah, ini dia, Mak. Cari jengkol. Dapat dari mana tuh jengkol, Tong? Gini, Mak. Tadi kan Tong mimpi. Tong itu didatengin sama kakek-kakek. Dia bilang tiap sahur dia bakal nganterin makanan yang bau-bau kayak misalnya jengkol, pete, bau pace gitu-gitu, Mak. Dari kakek-kakek. Iya, Mak. Tapi ya udah, Tong. Kalau emang lo yakin jengkol itu bikin bau wangi mulut kita, lo makan aja. Lo mah dari dulu aneh-aneh aja, Tong. Iya, Mak. Asik. Entong bakal makan jengkol sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Fatime. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Aduh, maaf ya Pak Ustadz. Ayo bersin. Untung aja ya. Ayo bersin kagak ngebatalin puase. Kalau bersin ngebatalin puase, tiap ketemu Pak Ustadz, batal deh puasa aye. Coba kalau yang namanya bersin bisa bikin batal puasa orang, bisa-bisa Pak Ustadz nggak kemari selama bulan puasa. Oh iya Fatime, sama sekalian ini nih mau ngasih tahu 3 hari lagi kan rencananya warga sini pada mau buka puasa bersama di musola. Terus kalau bisa ente juga masak karena warga sini semua pada masak buat dimakan bersama di musola. Ya? Insya Allah Pak Ustadz, beres deh pokoknya. Kan ayah tahu makanan kesukaan Pak Ustadz apaan. Semur jengkol. Waalaikumsalam. Bang, dari mana?
Habis main Pak Ustadz. Masya Allah. Wangi amat tuh mulut. Hah? Kenapa itu, Tong? Iya Pak Ustadz. Tadi sahur, Entong kan makan jengkol sama pete yang banyak banget. Masya Soalnya Allah. katanya Pak Ustadz kan, bau mulut orang yang puasa itu di mata Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Oh.